dari SMK Wikrama Bogor. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat produksi batik di Bogor. Sebelum berkunjung ke tempatnya, kita akan melewati Tugu Kujang yang menjadi salah satu ikon hits di Bogor. Nah, kita udah sampai nih di tempat produksi batiknya. Kalian penasaran kan apa aja yang ada di dalamnya? Yuk kita masuk. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk tentang batik Bogor. Batik Bogor itu sebenarnya adalah batik yang kami ciptakan sendiri. Jadi kita membuat motifnya sendiri karena di Bogor itu dari sebelumnya itu belum ada motif batik. Jadi kita bikin sendiri motif-motif batiknya. Kalau dari jenis batiknya, kami mengerjakan dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Dimana kalau batik tulis itu dikerjakan dengan proses tulis, paling cepat itu pengerjaannya kira-kira seminggu. Sementara kalau batik cap, kami mengerjakannya dalam 1 minggu bisa mengerjakan hingga 80 hingga 100 kurang lebih. Nah, untuk motif-motifnya sendiri sebenarnya ada banyak banget, tapi yang sudah kami pegang hak ciptanya itu ada 13 motif batik Bogor. Di antaranya itu ada 2 ya, yang mau saya ceritain itu adalah motif Tilus Ayunan, di mana Tilus Ayunan itu sendiri memiliki filosofi atau makna 3 serangkai. Jadi ada bunga bangkainya yang melambangkan popularitas, kemudian kujang yang melambangkan kekuatan, dan daun talas yang melambangkan keramahan warga Bogor. Kemudian yang kedua itu ada Kijang Papasangan. Nah, Kijang Papasangan ini maknanya adalah harmoni kehidupan yang ada di kota Bogor. Kemudian satu lagi deh, aku mau ceritain tentang batik angkot. Nah, batik angkot itu sebenarnya inisiasi dari Kang Bima sebagai wali kota waktu itu. Jadi beliau ingin mengurangi jumlah angkot yang ada di kota Bogor, sehingga bilangnya tuh waktu itu memindahkan semua angkot itu ke dalam bentuk batik, katanya gitu. Nah, ya kurang lebih itu dan masih banyak lagi motif-motif lainnya. Kalau batik Bogor tuh termasuk jenis batik kontemporer, di mana batiknya motifnya itu kita buat sendiri. Sementara kalau batik yang lawasan atau klasik, itu motifnya udah ada dari zaman dulu banget gitu, yang udah bertahun-tahun motifnya tuh itu aja. Seperti yang tadi aku udah ceritain, batik itu kan ada 2 jenis, yaitu batik tulis dan batik cap. Nah, kalau batik tulis itu prosesnya ditulis, jadi kita ada workshopnya, nanti kita boleh lihat deh yang batik tulisnya. Prosesnya itu dikerjakan oleh pengrajinnya melakukan proses batik tulis itu gitu. Kemudian setelah dibatik, diwarnain, terakhirnya nanti dilorot. Mau tahu kan guys, bagaimana proses pembuatan Handayani Gelis batik Bogor? Yuk ikutin terus! Nah, kali ini aku lagi mencoba membuat batik tulis motif kijang. Setelah membuat polanya, sekarang ditebalkan dengan lilin yang dipanaskan, lalu dikeringkan dengan cara dijemur. Kain batik yang sudah jadi dapat dibentuk menjadi beragam pakaian dan beragam kebutuhan lainnya. Seperti ini guys hasil akhirnya, gimana? Bagus nggak? Kain batik tulis yang sering kita gunakan memerlukan proses pembuatan yang tidak mudah dan dilakukan dengan teliti serta telaten tahap demi tahapnya. Batik tulis dibuat secara langsung oleh sentuhan pembatik dengan melukiskan kain kosong dengan lilin malam. Sampai situ guys perjalananku, banyak dan bagus sekali ya jenis-jenis batik khas Bogor. Sebagai salah satu warisan budaya yang ditetapkan UNESCO, batik ternyata tidak hanya sekedar motif bergambar, tapi juga kerap memiliki filosofi yang mendalam dan inspiratif. Batik merupakan salah satu budaya khas Indonesia yang patut dijaga, dikembangkan, dilindungi, dan dilestarikan. Sebagai warga Indonesia yang peduli terhadap budaya, senantiasa harus memajukan batik baik dari segi motif dan ragam hiasnya, ataupun memperluas kembali pemasarannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan batik Indonesia ke depannya. Sampai jumpa!